Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bangkalan. Perkenalkan, nama saya Mila Puspitasari, absen 17. Dan saya Bedriana Mutakinai Mama, nomor absen 7. Nah teman-teman, di video kali ini kami akan membahas tentang sistem koloid. Nah, sebelum masuk ke sistem koloid, yuk sedikit kita mengulas tentang apa itu sistem dispersi. Sistem dispersi. Sistem dispersi merupakan larutan atau campuran dua zat yang wujudnya sama maupun berbeda. Nah, sistem dispersi di sini ditandai dengan adanya zat terlarut atau fase dispersi dan zat pelarut atau medium pendispersinya. Sistem dispersi di sini dibagi menjadi 3 loh teman-teman. Ada koloid, ada suspensi, dan juga ada larutan. Kira-kira apa sih perbedaannya? Supaya teman-teman lebih mengetahui dan memahami perbedaan dari ketiga jenis larutan dispersi tersebut, mari kita melakukan percobaan. Nah, untuk bahan-bahannya di sini ada gula, lalu susu, pasir, air, dan juga alat pengaduk ya teman-teman. Yuk, kita simak bagaimana sih percobaannya. Nah, seperti yang kami katakan tadi, di sini kami akan melakukan percobaan. Yang pertama pada larutan pasir, lalu gula, dan susu. Yang pertama kita akan melakukan pada percobaan larutan pasir ya teman-teman. Jadi di sini dikasih air. Selanjutnya yang larutan gula juga dikasih air ya teman-teman. Dan larutan susunya juga. Setelah semuanya udah diisi air, kita aduk ya teman-teman. Larutan gula juga ya. Nah, setelah diaduk, kita bakal ngejelasin dalam bentuk penjelasan masing-masing ya. Nah, yang pertama larutan pasir. Larutan pasir ini merupakan contoh dari suspensi loh teman-teman. Nah, kita bisa melihat secara jelas ya teman-teman, secara langsung perbedaan antara pasir dan air setelah diaduk. Nah, kelihatan kan ada keruh-keruhnya gitu. Lama-lama setelah kita dapat melihat jelas batas antara fase terdispersi yaitu pasir sendiri di sini dengan medium pendispersinya yaitu air, karena dari kedua partikel-partikel tersebut ini terjadi pengendapan loh ya teman-teman. Jadi, suspensi di sini terjadi jika fase terdispersi atau zat partikelnya memiliki ukuran di atas 100 nanometer. Nah, yang kedua adalah larutan gula. Larutan gula merupakan salah satu contoh dari sistem terdispersi, yaitu larutan. Nah, fase terdispersi atau partikel larutan memiliki diameter berukuran di bawah 1 nanometer. Kecil banget bukan? Larutan ini tidak bisa dipisahkan karena tidak terjadi pengendapan. Berbeda halnya dengan larutan pasir tadi mengalami pengendapan, sedangkan larutan gula ini tidak mengalami pengendapan. Lalu yang terakhir yaitu larutan susu. Larutan susu di sini merupakan contoh dari koloid. Nah, ini teman-teman topik yang akan kita bahas. Nah, larutan susu di sini teman-teman bisa lihat ya. Nah, dispersi koloid bisa kita lihat secara makroskopis maupun mikroskopis. Secara makroskopis akan dilihat homogen, namun bila dilihat secara mikroskopis akan terlihat bahwa partikel-partikelnya terpisah atau heterogen. Diameter ukuran fase terdispersi pada koloid di sini di antara 1 sampai 100 nanometer.
Tanda-tanda untuk koloid di sini ya teman-teman. Nah, yaitu larutan itu selalu keruh, namun tidak ada pengendapan dalam larutan itu, sehingga tidak bisa disaring ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat dong dari larutan susu ini. Nah, teman-teman, setelah tadi kita melakukan percobaan, kita di sini bisa bikin kesimpulan loh ya, teman-teman, bahwasanya ukuran diameter partikel pada larutan itu berapa mil? Di bawah 1 nanometer, Kalau yang suspensi, di atas 100 nanometer, dan jika koloid, di antara 1 sampai 100 nanometer. nah kita bisa lihat dong ya teman-teman, kalau koloid itu berada di antara suspensi dan juga larutan. Nah, koloid dikatain suspensi bukan, dikatain larutan juga bukan. Nah, agar kita lebih mengetahui apa sih perbedaan antara ketiga jenis sistem dispersi tersebut, mari kita lihat tabel. Nah, teman-teman, setelah tadi kita membahas sedikit, mengulas sedikit tentang sistem dispersi, di sini kita akan kembali pada topik utama, yaitu koloid. Apa sih, Lid, sistem koloid itu? Nah, koloid itu adalah campuran dua zat atau lebih di mana fase terdispersinya itu antara 1 sampai 100 nanometer dan tersebar merata pada medium pendispersinya loh, Mil. Nah, kamu tahu nggak contohnya apa aja? Enggak. Nah, contoh dari koloid yaitu ada chaos, ada spon, ada awan, ada mentega, buih, dan lain-lain. Banyak banget loh, Mil, contohnya. Loh. Kok bisa saus sama spons bisa masuk dalam koloid? Pertanyaan yang bagus. Nah, spon dan chaos ini termasuk pada sistem koloid, tapi mereka ini berbeda pada medium pendispersinya dan fase terdispersinya loh. Nah, jadi dari perbedaan itulah makanya jenis-jenis koloid itu ada banyak loh. Kamu tahu kan jenisnya apa aja? Yang 8 jenis itu. Iya, yang 8 jenis itu. Kira-kira teman-teman tahu nggak jenis-jenisnya apa aja? Supaya teman-teman bisa tahu 8 jenis koloid tersebut, kita lihat tabel yuk. Tadi teman-teman sudah melihat dong 8 jenis tabel koloid tersebut. Nah, jenis-jenis sudah. Sekarang tentunya adalah sifat koloid. Yang pertama adalah efek Tyndall. Efek Tyndall merupakan sifat di mana dilakukannya penghamburan cahaya karena partikel-partikel atau molekul-molekul itu besar. Nah, untuk mengetahui efek Tyndall, mari kita lihat percobaan berikut. Nah, percobaan ini menggunakan senter ya teman-teman. Hal ini untuk membuktikan agar kita lebih mengetahui perbedaan khusus dari efek Tyndall ini. Yang pertama kita sinari larutan gula dengan senter. Kita bisa melihat bahwa di tembok terdapat cahaya yang dari senter. Artinya larutan gula tersebut meneruskan cahaya tersebut. Berbeda pada larutan susu atau larutan koloid, ketika diberi senter tidak ada sedikit cahaya yang tembus dari larutan tersebut. Oke teman-teman, contoh dari efek Tyndall pada kehidupan sehari-hari adalah langit berwarna biru di siang hari atau jingga di sore hari karena terjadinya penghamburan cahaya matahari oleh awan. Nah teman-teman, gimana nih? Sudah lihat dong percobaan tadi kayak gimana? Setidaknya menambah wawasan teman ya. Nah, yang selanjutnya yaitu sifat yang kedua, yaitu gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak zigzag pada partikel koloid dalam medium pendispersinya. Nah, gerak Brown ini, Kak, terjadi karena adanya tumbukan antara partikel koloid tadi dengan molekul medium pendispersinya. Tuh. Nah, sifat yang ketiga ya nih Kak. Sifat ketiga adalah absorpsi. Itu agar-agar. Oh, agar-agar. Nah, tadi koagulasi mekanis. Yang kedua adalah koagulasi fisis. Koagulasi fisis adalah penggumpalan molekul-molekul karena adanya pengendapan dan juga ada penambahan dari elektroda. Contoh dari koagulasi fisis ini adalah penggunaan alat Cottrell. Tadi koagulasi mekanis sudah, terus yang fisik sudah. Sekarang yang terakhir ya teman-teman, yaitu koagulasi apa ya Kak ya? Nah, yang ketiga yaitu koagulasi kimia. Koagulasi kimia yaitu penggumpalan juga pada koloid, di mana itu tuh ditambahkan sama elektrolit yang bermuatan lawan Kak kepada koloid tersebut gitu. Nah, contoh dari koagulasi kimia ini contohnya itu lateks yang menggumpal, soalnya tuh dikasih sama cuka gitu. Wah, jadi tahu nih kayak macam-macam sifat dari koloid tersebut. Ada satu lagi dong, Apa yaitu contohnya yaitu koloid pelindung. Oh iya, koloid pelindung otomatis dengan sesuai namanya berarti melindungi dong. Nah, jadi ada koloid pelindung ini jadi melindungi koloid yang lain gitu. Contohnya
Kira-kira apa ya? Kayak gelatin dengan es krim gak sih? Nah, tadi kan pengetahuan secara umum tentang koloid sudah, lalu jenis-jenisnya sudah, sifat-sifatnya sudah. Lalu sekarang ke proses gak sih? Iya nih, kita belum ngejelasin tentang prosesnya teman-teman. Jadi dalam proses pembuatan koloid itu ada dua cara teman-teman. Ada kondensasi dan juga ada dispersi. Di sini kita akan membagi tugas ya teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kondensasi dan Mila akan menjelaskan tentang dispersi. Nah, cara yang pertama yaitu cara kondensasi. Cara kondensasi di sini dipakai untuk mengubah larutan menjadi koloid. Nah, teman-teman, cara kondensasi di sini ada 4 cara ya, teman-teman. Ada reaksi hidrolisis, reaksi oksidasi atau redoks, ada pergantian pelarut, dan ada dekomposisi rangkap. Cara kedua untuk proses pembuatan koloid adalah cara dispersi. Cara dispersi ini dipakai untuk mengubah suspensi menjadi koloid. Nah, cara dispersi ini ada 3 macam teman-teman. Yang pertama adalah cara mekanik, cara peptisasi, dan cara busur Brady. Nah, teman-teman, setelah tadi kita menjelaskan tentang materi, di sini kita akan melakukan praktik secara sederhana tentang proses pembuatan koloid. Di sini kami akan melakukan praktek pada pembuatan buih ya, teman-teman. Di sini jangan lupa siapin alat dan bahannya. Ada sabun cair, sedotan, dan juga yang terakhir ada air putih. Gampang banget dong caranya. Caranya cuma kayak gini aja nih, teman-teman. Nih, sabun cairnya dikasih air. Nah, setelah itu untuk menghasilkan buihnya di sini kita melakukan dengan cara ditiup dengan sedotan ya, teman-teman. Jangan sampai kena minum ya, nanti bisa bahaya. Nah, ini ya teman-teman, setelah melakukan ditiup nih kita bisa lihat ada buih ya di sini teman-teman. Nah, jadi dalam buih ini termasuk dalam koloid dalam fase terdispersinya yaitu gas, dan juga Medium terdispersinya adalah zat cair. Nah, zat cair yang dimaksud ini adalah air yang ada di dalam wadah tersebut. dan gas yang ada dalam di sini ini yaitu pada saat Mila meniupkan ya menggunakan sedotan, yang dimana saat ditiup ini mengeluarkan buih. Jadi proses koloidnya sangat sederhana bukan? Jangan lupa dicoba ya teman-teman di rumah. Teman-teman, itulah penjelasan mengenai tentang sistem koloid. Sudah dijelasin ya teman-teman. Nah, yang kami harapkan di sini dari video kami teman-teman bisa mengerti dan sedikit menambah wawasan tentang koloid tersebut. Meskipun kita bikin videonya sampai malam, tapi benar-benar nambah pengetahuan kita tentang sistem koloid di sini. Bener banget. Nah, oleh karena itu sekian video penjelasan koloid dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada penjelasan materi yang kurang tepat. Kami mengucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.